Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang Enscape kembali guys. Oke, saya akan memperkenalkan Enscape, menunya. Jadi sebelum kalian belajar mendalami tentang Enscape, kalian harus paham dengan menu-menunya Enscape itu tersebut, ya guys. Oke, di video kali ini saya akan mengasih informasi atau berbagi pengalaman tentang Enscape. Karena di sini saya memakai Enscape gitu. Jadi saya akan menjelaskan tentang Enscape untuk merender dari sebuah aplikasi SketchUp. Enscape itu mudah, Enscape itu gampang ya, gampang dipahami, mudah dimengerti. Tapi saya akan share, saya akan berbagi informasi kepada kalian supaya kalian lebih paham, supaya kalian lebih ngerti. Saya juga sama masih belajar, kita belajar bareng-bareng gitu. Oke guys, kita langsung saja ke videonya. Kita buka dulu aplikasi SketchUp-nya. Buka dulu ya. Buka dulu aplikasi SketchUp-nya. Ini udah malam guys, lihat jam 11 nih. Lihat jam 11 ya. Saya bikin video ini buat kalian. Coba kita buka yang ini. Nah, ini guys. Ini adalah tampilan Enscape-nya. Biasanya kalau kalian habis baru diinstal, itu tidak ada yang namanya seperti ini, itu tidak ada. Jadi kalau baru diinstal itu kalian dari sini nih, misalkan dari sinilah, bebas di mana aja. Klik kanan, kita cari Enscape. Ini tulisan Enscape. Nah, ini akan muncul. Kita tarik ke atas, klik lagi, klik kanan lagi. Ini Enscape buat rendernya. Satu lagi, klik. Oke. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari ini ya. Di bagian sini saya udah mempunyai desain atau gambar 3 dimensi yang sederhana. Ini tugas dari klien saya. Nah, ini Enscape, kita tarik bawah dulu. Enscape itu ada Start Enscape, terus ada Live Update, terus ada View, Manager View, terus ada Create View, ini ada Headset, ini ada Enscape Object, ini ada Asset Library, ini Enscape Material dan lain-lain sampai ke sini. Oke guys. Apa itu Start Enscape? Start Enscape itu seperti render interaktif. Kita coba ya. Ini kan gambar seperti ini. Kita klik. Nah, kita tunggu sebentar. Kalau ini hasilnya. Nah, ini hasil gambarnya. Kalau kita render pasti akan seperti ini hasilnya, kurang lebih lah. Nah, kita bagi dua dulu supaya gampang menjelaskannya. Ini lembar kerja dan ini hasil kerjanya, atau bisa disebut render interaktif. Saya biasa menyebut render interaktif. Nah, di bagian sini ada live update. Jadi misalkan kita buat view ya, view update itu bisa lewat sini. Sekarang kita view seperti ini, atau mau geser view itu bisa diupdate lewat sini. Tapi kita harus membuat view dari Enscape-nya terlebih dahulu. Nah, saya akan jelaskan yang ketiga. Scene Course View itu buat, nah, kalau misalkan ini diaktifkan, jadi ngikutin lembar kerja. Nah, iya, itu kan kalau misalkan saya gerakin bagian sini, pasti
render interaktifnya dia akan mengikuti apa yang kita maju, dia pasti akan terus maju. Kalau misalkan kita mundur, kita akan ikut mundur, kalau maju ikut maju. Nah, itu fungsinya interaktif. Dan di sini ada manager view. Di sini sudah memiliki 2 scene ya. Ini scene 1, scene 2 gitu kan. Kalian bisa membuat scene, bisa mengganti dengan nama apa saja. Misalkan bagian 1 ruangan tamu, bagian 2 kamar, atau bagian 3 apa gitu. Nah, di sini create view itu bisa, misalkan kita ini view 2 ya. Nih, ini view 2, ini view 1 seperti ini. Nah, kita akan menggunakan create view. Create view itu misalkan kita mulai dari sini, dari Enscape-nya, render interaktif. Dari sini kita geser, mundur sedikit. Oke. Klik lagi, mundur lagi. Nah, ya cukup segini. Kita create view. Nah, di sini ada tulisan Enscape view 1. Jadi ini akan mengikuti view-nya Enscape ini, walaupun lembar kerjanya atau SketchUp-nya seperti ini, tapi view satunya akan mengikuti hasil dari Enscape tersebut, gambar dari Enscape tersebut. Kita klik OK. Kita kembali lagi dari view 2, view 1. Kita ke view Enscape-nya. Nah, akan terjadi gambar yang seperti tadi itu. Oke, ini ada headset buat headset gitu, bisa buat bikin video. Ini ada Enscape object, jadi kita bisa membuat Enscape object itu bisa membuat lighting. Kita matiin dulu ininya. Nah, misalkan kita membuat lighting seperti ini. Nah, udah langsung jadi di sininya. Langsung cepat gitu. Kerjanya Enscape tuh cepat. Jadi kita memberi lighting langsung jadi warna putih gitu. Oke. Terus misalkan kita membuat yang ini. Oke, tarik ke sini lagi. Nah, ini ada kecil kan. Nah, ini yang ini, dan ini yang lingkaran yang ini. Oke guys, ya sampai di sini mungkin kalian sudah paham. Dan ini line rectangle disk, itu ini soundnya, musiknya, suaranya itu. Ini linknya, modelnya. Terus kemudian kita ada asset library. Asset library itu sebagai komponen ya, atau bentuk gitu. Misalkan kita kan sering nyari dari 3D warehouse gitu, dari internet download gitu. Terus langsung masuk, terus import gitu. Tapi dari Enscape sudah disiapkan banyak macamnya ya, dari buku, lilin gitu. Misalkan kita taruh ini di meja ya, di sinilah. Nah, ini di sini udah langsung ada. Walaupun di sini gambarnya standar Enscape-nya, tapi di sini sudah ada warnanya. Warna dari Enscape-nya kan seperti ini, tapi dari render interaktifnya dia sudah berubah warna tersendiri. Kita hapus. Terus di sini ada sound, jadi buat suara. Terus di sini ada setting. Nah, setting ini kita close dulu ininya, karena setting ini ada buat mengatur warna, buat mengatur tajamnya gambar. Misalkan outline itu garis ya, outline itu garis. Jadi misalkan kita buat kubus, kotak, atau persegi panjang, atau pintu, pokoknya yang berbentuk sudut, benda yang ada sudutnya,
itu kalau misalkan kita outline-nya dia besarin, pasti dia akan garis sudutnya itu akan menebal warna hitam. Nah itu satu, jadi saya pakai yang 0 atau pakai 1 atau 2 biasanya saya pakai. Nah di sini ada mount, terus ada exposure, view, terus ada blur, ini render quality, jadi kualitas rendernya tuh mau draft, medium, high atau ultra. Saya biasanya pakai ultra karena gambarnya supaya lebih halus, lebih tajam, jadi nggak pecah gambarnya. Image, kalau misalnya kalian sudah paham Photoshop, pasti kalian ngerti tentang situasi, auto kontras gitu kan, color, bloom, terus break, lensa gitu. Kita ke sini, ini sama aja buat warna juga, info. Jadi misalkan render interaktif tadi itu bisa diatur dari sini, lembut atau enggaknya pergerakan suatu render interaktifnya. Terus ada di sini juga, ini capture, ini yang resolusi tadi, ini pakai 60/second. Ini buat load screen, itu buat apa ya, buat saya juga nggak pernah pakai sih sebenarnya itu. Intinya buat inilah, buat apa buat background. Terus di sini ada ini buat internet. Terus di sini ada render image. Jadi render image itu misalkan kita render interaktif, terus kita render image, nah itu jadinya rendernya. Terus di sini ada export, jadi di export gitu ke AutoCAD, di sini ke web bisa. Terus di sini ada membuat video. Nah jadi kita kalau misalkan mau buat video bisa render videonya dari sini gitu. Terus load part, jadi masukin dulu ke sini baru di render dari sini gitu. Terus save, nyimpan dari sini, terus render videonya. Nah setelah video kita buat dari sini, video editor, terus kita render dari sini. Setelah jadi videonya, kita buka di folder apa kita menyimpan. Terus kemudian di sini ada render panorama. Render panorama itu mungkin kalian juga suka ada foto yang digeser seperti itu ya. Tapi di Enscape ini kita membuat render panorama itu jadi bentuknya bergoyang, ngikutin HP kita. Misalkan HP kita bentuknya seperti ini, kita misalkan mau ngelihat ke bawah, nah kita mau ngeliat atap nih, HP kita posisinya seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan kita mau ngeliat lantainya gitu, ini kan HP, misalkan ini layarnya, ini layar HP. Nah bisa dibalikin ke sini, jadi layar HP itu jadi patokan mata. Kalau misalkan kita mau ngeliat atap gitu kan, otomatis kan atap adanya di atas nih, bagian sini, mata kita kan ke atas, jadi layar HP kita ke bawah. Itu bisa seperti itu, atau bisa render panorama full dan nggak bergerak gambarnya sama sekali. Nah ini juga render panorama sama saja. Terus ini ada buat upload. Oke, mungkin cukup segitu videonya, tutorialnya yang saya buat. Tapi ada satu lagi yang belum saya kasih tahu dari sini. Dalamnya render interaktif. Kita akan lihat semuanya. Kita buka, masuk ke render interaktif. Oke. Kita masuk ke render interaktif. Di sini ada WASD, itu buat maju mundur, kanan kiri. Nah, kita W itu untuk maju, S itu untuk mundur, A itu kiri, D itu kanan, dan E itu ke atas, Queen itu ke bawah. Oke, dari situ paham? Kalau kalian nggak paham, putar lagi videonya. Oke, yang terus garis panah ini, kontrol spasi, garis panah ini, garis panah kita bisa pakai garis panah juga, maju mundur kanan kirinya. Nah kalau misalkan kita tekan kontrol, kita tekan maju, dia akan cepat. Kita tekan mundur, dia akan cepat mundurnya. Kalau kita lepas kontrolnya dan kita tekan maju, dia akan lambat. Tapi kita tekan kontrolnya,
Tuh, dia akan cepat, bergeraknya akan cepat karena ada bantuan kontrol. Dan M itu ini mapnya. Jadi dimana kamera kita, dimana view kita berada. Jadi ini mengikuti view kita. Tuh kan kita keluar. Nah, dia juga ikut keluar. Oke. Kalau K itu untuk membuat video editor. Jadi kita bisa mengedit videonya, karena di sini saya cuma mencontohkan. Video selanjutnya saya akan membuat tutorial yang lebih. Oke. Nah, K itu untuk edit video. Jadi kalau misalkan kita udah jadi gambarnya, udah siap edit video, nah kita bisa masukin ke sini gitu. Nanti giliran rendernya tadi masuk ke menu yang tadi gitu, ke belakang. Head ini bisa menghilangkan semua ini. Jadi kalau misalkan mata kalian keganggu dengan adanya ini, itu kalian bisa tekan H to head. Oke. Dan klik kanan itu untuk memutar 380 derajat. Roll itu untuk maju mundurnya. Bisa juga kalau misalkan kita klik rollnya, itu kan klik itu bisa geser kanan kiri atas bawah, itu juga bisa. Kalau misalkan kita klik kanan itu bisa geser ya, kita mundur. Nah, kalau misalkan klik kanan plus shift itu akan menentukan waktu atau timingnya. Jadi di sini saya memakai jam 1:30. Nah, kalau misalkan saya klik shift terus klik kanan, geser ke kanan, dia pasti akan naik jamnya. Kalau misalkan klik shift klik kanan ke kiri, dia akan turun jamnya. Nah, pokoknya lihat dari pojok bawah sini, dia pasti akan ada jamnya tuh, jam 3, jam 13, maksudnya jam 1, jam 2, jam 12. Nah, tuh karena saya gesernya ke kiri, dia akan turun. Kalau saya gesernya ke kanan, dia akan naik. Tuh. Lihat awannya juga, iya tuh. Wah, gelap. Ini udah jam 9. Oh, jam 9. Sorry. Jam 19, jam 7. Astagfirullahaladzim. Jam 7. Nah, saya biasa pakai jam nggak terlalu sore juga, karena saya posisi rendernya di bagian dalam. Oke. Nah, orbit ya. Oke guys. Jadi kita masuk lagi ke yang tadi viewnya. Kita masuk lagi ke sini. Nah, ini. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, buat adik kelas saya gitu yang masih sekolah gitu. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar, saya juga masih harus banyak belajar lagi kepada yang senior. Di sini saya berbagi ilmu, di sini saya belajar bareng dengan kalian gitu. Kalau ada salah penempatan atau salah ucapan, kalau kalian lebih paham dari saya, mohon dibetulkan gitu. Karena di sini kita sama-sama belajar melalui video ini. Oke guys. Sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu istirahat kalian, karena ini udah jam 11:30. Aduh, bikin video 11:30. Nih, liatin jam 11:30 ya. Mudah-mudahan videonya ada manfaatnya. Di video selanjutnya saya akan bagaimana cara render atau bagaimana membuat materialnya ya. Jadi mengasih materialnya nanti video selanjutnya saya akan menjelaskan. Kalau kalian belum paham boleh dipertanyakan, kalau kalian nggak ngerti boleh bertanya, tulis kolom komentar itu. Kalau kalian nggak mau nomor HP kalian tersebar, atau tulis Gmail kalian, emailnya itu. Jangan lupa subscribe video ini supaya video ini makin berkembang ke depannya. Saya berkembang, kalian juga berkembang, sama-sama berkembang. Oke guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tiga dimensi.